Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kejepit ya, kemarin libur nih. Pada liburan kemana nih? Ada yang keluar kota. Kemarin katanya sempat di put apa ya istilahnya? Ya di puting gitu ya, 95% pingin online gitu. Ini karena pada di luar kota atau karena apa nih? Pingin online. Atau karena hujan malas ke kampus? Hujan terus Pak. Hujan terus, Subang hujan terus sekarang. Iya Sama. sama Tonggoh juga Pak hujan. Oh iya, Bandung juga sama. Atau lagi lakukan efisiensi nih biar BBM gak banyak keluar. Betul Pak. Tata rumusnya lagi di apa lagi di ini nggak bisa lewat ya, di blokade apa istilahnya itu gitu ya. Jadi memang sekarang harus ya semaksimal mungkin lah menyiapkan diri ya gitu. Jadi memang kalau perang ini terus berlanjut ada juga implikasinya. Kalau di beberapa negara sekarang udah mulai ini ya, udah mulai harga itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Vietnam itu pertumbuhan ekonominya bagus tuh Vietnam itu. Dan yang paling keren itu Vietnam itu wisata. Tapi kemarin tuh uptour tuh ini ya, bensin BBM-nya untuk pesawat gitu kan. Itu kan naiknya 2 kali lipat gitu loh. Sehingga memang susah gitu di ininya itu. Vietnam tuh susah nyari itunya itu. Bukan cuma naik mahal tapi susah gitu loh. Sehingga beberapa penerbangan cancel. Ininya drop tuh penghasilan dari wisatanya itu gitu. Kita alhamdulillah masih lebih baik. Sebetulnya swasembada pangan kan udah mulai berjalan ya di zamannya Pak Prabowo ini, alhamdulillah udah mulai ini kan kerasa lah gitu. Pupuk udah mulai dibangun gitu ya, industri pupuknya, terus distribusinya juga udah mulai bagus gitu ya. Terus swasembada energi nih kelihatannya yang on the progress lah, tapi kelihatan kalau dari sisi ininya sudah mulai batu bara dibenahin gitu kan ya. Memang tantangan Pak Prabowo itu gak gampang tapi susah lah gitu kondisinya. Memang banyak para penjahatnya lah gitulah ya, yang dari dulu memang menikmatin terutama para konglomerasi gitu ya, sampai perbankan berupaya ngucurin 200 triliun gitu, sama bankirnya itu malah diparkir di SBN kan, aneh banget itu kan, yang harus dikucurkan ke UKM itu. Parah bener. Jadi memang yang dihadapi itu betul-betul ini. Saya kemarin diundang teman, dia direktur OJK gitu. OJK lagi benah-benahan juga gitu kan. Karena memang OJK itu kan harusnya mengawasi gitu ya. Wah, ininya lumayan tantangannya. Oke, kita lanjut ya. Saya coba share screen dulu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai nggak? Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Kalau nggak ada, saya share screen. Tampilannya ada yang belum? Terlihat Pak. Belum terlihat ya? Oke. Sudah terlihat Pak. Sudah ada terlihat ya? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ideasi dan kreativitas bisnis gitu ya. Ini hal yang penting gitu dalam membangun startup gitu ya. Lebih-lebih yang atau bisnis digital lah gitu ya. Ini merupakan yang topik yang menarik gitu, dan memang harus dipahami oleh orang-orang yang akan membangun bisnis startup ini. Oke, ini capaian pembelajarannya nih, mahasiswa mampu memahami proses ideasi, menghasilkan ide kreatif, menggunakan teknik ideasi. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana teknik ideasi ini, gitu, memvalidasi ide bisnis, dan yang keempat itu.
Oke, sebelum masuk ke materinya yang lebih detail, kita coba lihat dulu apa itu ideasi. Ideasi itu adalah proses menghasilkan ide bisnis, gitu ya. Nah, proses untuk menghasilkan ide bisnis itu ini harus berbasis solusi terhadap masalah, dan ini merupakan tahap awal dalam membangun startup, gitu ya. Itu kita sebut itu ideasi, itu adalah proses menghasilkan ide bisnis. Nah, kenapa untuk menghasilkan ide bisnis itu tadi perlu kreativitas, gitu ya. Kenapa kreativitas itu menjadi penting? Karena pertama persaingan yang tinggi, yang kedua butuh diferensiasi, yang ketiga inovasi, gitu ya. Ini tolong diperhatikan karena nanti akan ada tugas ya terkait dengan ini, bagaimana menerapkan teknik ideasi ini, gitu ya. Ada banyak teknik nanti akan dijelaskan, tapi yang dibahas di sini hanya satu teknik aja. Oke ya. Nah, jadi roadmap pembahasannya nih untuk yang modul sekarang ini, kita akan berangkat dari landasan idenya dulu, gitu ya. Terus peran kreativitas seperti apa sih, gitu. Nah, ini konsep dulu yang 1 dan 2 itu. Nah, yang ini lebih ke teknik nih, teknik ideasinya, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui teknik ideasinya itu bagaimana dari ide menghasilkan bisnis, gitu ya. Itu roadmap pembahasannya. Suara saya kedengaran kan ya? Terdengar atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh dipotong ya. Oke, landasan ide dulu nih sebelum masuk ke teknik ideasinya atau peran kreativitas. Landasan idenya. Dari mana ide itu berasal? Nah, seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya, di materi sebelumnya, ini ide itu berasal dari masalah sehari-hari. Jadi bisa dari masalah sehari-hari, bisa kebutuhan pasar, bisa karena tren teknologi, bisa juga berangkat dari pengalaman pribadi. Jadi ide itu biasanya muncul dari keempat item ini. Bisa juga, pengalaman pribadi ini akhirnya saya membuat satu ide, gitu ya. Berangkat dari pengalaman pribadi, gitu ya. Ya pengalaman pribadi tiap orang kan beda-beda, gitu ya. Nah, ada yang mengalami sesuatu yang sama, tapi yang satu itu tidak menghasilkan satu ide, yang satu bisa menghasilkan satu ide yang ternyata melahirkan bisnis baru, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian saat ini melihat bahwa misalkan katakanlah ada di setiap kantor, gitu ya, ada bisnis terkait dengan cleaning service, gitu ya. Itu sebetulnya muncul dari ide ketika melihat ada orang yang melihat, bagaimana susahnya untuk memperbaiki atau membersihkan gitu gedung-gedung yang tinggi, gitu ya. Nah, di situ dia muncul ide untuk membuat bisnis yang namanya cleaning service. Jadi banyak ya itunya. Ide itu berasal dari mana? Sumbernya bisa macam-macam. Ya, berangkat dari masalah, berangkat dari kebutuhan pasar, tren teknologi, atau pengalaman pribadi. Nah, proses dari ideasi kreativitas ini kayak gimana sih, gitu. Jadi pertama temukan dulu masalahnya, itu. Terus berikutnya adalah kembangkan ide dari masalah tadi, kita kembangkan ide atau kreativitas. Nah, ketika kita mengembangkan kreativitas ini tentunya bisa jadi idenya itu nggak cuma satu, gitu. Bisa ada 4, bisa ada 5, gitu ya. Nah, nanti kita pilih ide yang terbaik, gitu ya. Proses ideasi itu seperti ini. Pilih ide yang terbaik, dan setelah kita pilih ide tersebut, dilakukan validasi. Apakah ide itu bisa diterapkan, gitu ya, dalam bisnis kita atau enggak, gitu. Itu perlu divalidasi. Jadi ada aktivitas namanya validasi ide, gitu ya. Ini kita ngebahas bagian 1 dulu. Sekali lagi ini kita ngebahas bagian 1 yang terkait dengan landasan ide dulu. Oke.
Nah, masalah itu sebetulnya yang namanya masalah itu sumber ide itu gitu. Semua startup berawal dari masalah. Semakin jelas masalahnya, semakin kuat idenya. Jadi masalahnya itu harus diidentifikasi dengan baik gitu ya. Sehingga betul-betul clear. Nah, semakin jelas masalahnya, maka biasanya idenya itu makin kuat gitu ya. Oke. Dan sebetulnya yang namanya masalah itu sebetulnya peluang gitu loh. Contohnya nih, transportasi sulit muncul di Gojek, belanja ribet Tokopedia. Jadi ketika kita memang menghadapi sesuatu yang susah, sulit, itu bisa jadi memang itulah yang akan mendorong munculnya ide tersebut, gitu ya. Jadi kesulitan tadi, maksudnya masalah tadi bukan berarti masalah yang ada dalam diri kita, bukan masalah yang ada di masyarakat, gitu. Ya, bukan oh kita punya masalah dulu baru kita bisa keluar ide, bukan. Masalahnya yang ada di masyarakat apa yang kita perlu amati, kita cermati sehingga dari situlah muncul ide. Jadi masalah itu sendiri sebetulnya peluang gitu. Tergantung kita melihat sesuatunya gitu ya. Ada juga yang melihat masalah itu sebagai peluang, maka dia akan melahirkan opportunity gitu. Tapi ketika masalah itu disingkapi dengan cara yang lain gitu ya, ya itu ceritanya jadi berbeda gitu ya. Oke, nah bagian 2 ini apa peran kreativitas gitu ya. Ini masih basic ininya dulu, konsepnya dulu. Di mana kreativitas berperan gitu. Nah, jadi kreativitas itu berperan untuk mengubah masalah jadi solusi. Dan dari kreativitas ini itu bisa menciptakan ide yang berbeda gitu ya. Dan menghasilkan banyak alternatif solusi gitu. Itu berangkat dari kreativitas. Jadi peran kreativitas itu seperti itu. Bentar ya. Dilanjut ya, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau enggak, dilanjut dulu. Ada yang tanyakan? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut tuh ya. Oke. Nah, pola pikir kreativitas itu, jadi pola pikir kreatif itu, pertama itu open minded. Kedua, tidak takut gagal. Berani mencoba, fokus solusi. Itu ininya ya, pola pikir kreatif itu. Lanjut aja. Nah, sekarang masuk ke teknik ideasi. Bagaimana sih tekniknya gitu, atau dengan kata lain bagaimana cara menghasilkan ide gitu ya. Jadi kan berangkat dari ide tadi ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Nanti dari ide itu, dari masalah kita temukan ide, pilih yang terbaik, validasi. Tapi bagaimana untuk mengembangkan ide tersebut gitu ya. Untuk agar kita bisa menghasilkan ide itu ada tekniknya gitu ya. Cara menghasilkan ide itu bisa macam-macam tekniknya. Ya, ada scamper, ada brainstorming, ada mind mapping, ada design thinking. Ada 4 gitu ya yang banyak digunakan. Tapi pada pertemuan saat ini saya hanya akan membahas bagaimana kita menghasilkan ide menggunakan teknik yang kita sebut dengan scamper. Nah, ini scamper ini sejarahnya ini diusulkan oleh Alex tahun 1953 gitu ya. Kalau bukunya diterbitkan tahun 1971 kelihatan ini ya. Game for Imagination Development. Oke, itu sejarahnya lah sedikit.
Apa itu scamper? Nah, scamper itu sebetulnya singkatan dari beberapa kata gitu ya. Beberapa kata yang membentuk kata scamper gitu ya. Jadi singkatan itu. Yang pertama substitute. Nah, apa itu substitute? Itu pengganti gitu ya. Jadi munculkan topik lain. Nanti kita bahas satu-satu ya, yang ada apa ilustrasinya, ilustrasinya. Munculkan topik lain yang setara dengan topik saat ini. Terus combine, disesuaikan gabungan dan seterusnya lah. Nanti itu membentuk kata namanya scamper, gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, sebelum masuk ke materi satu-satu tadi, gitu ya. Kita coba lihat dulu apa sih, bagaimana sih cara menggunakan teknik ideasi scamper ini. Jadi cara pertama itu tentukan dulu topik produk layanan yang sudah ada. Jadi berangkatnya dari situ. Yang sudah ada sebagai titik awal yang baik untuk mengembangkan di masa depan. Jadi misalkan katakanlah kita melihat saat ini sudah ada solusi untuk misalkan katakanlah pembelajaran online menggunakan sistem apa gitu kan ya. Jadi berangkat dari yang sudah ada atau misalkan marketplace yang sudah ada seperti ini gitu kan ya. Nah, dari yang sudah ada ini kita menggunakan scamper ya untuk memunculkan ide baru gitu. Jadi berangkat dari sudah ada saat ini. Apakah misalkan sistem transportasi yang saat ini udah ada, misalkan Gojek gitu, apakah itu sudah bisa dikembangkan lagi gitu, bisa memunculkan ide baru gitu dari yang sudah ada itu gitu. Nah itu teknik itu kita sebut dengan scamper. Nah di scamper ini kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kata kunci. Kata kuncinya apa? Yaitu tadi dari S, C, A, M, P, E, L, R gitu ya. Itu kata-kata kuncinya nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, dalam menggunakan scamper ini, jangan takut bereksplorasi. Mungkin ide yang Anda temukan ini tidak efektif dan sulit dilaksanakan. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Tapi intinya adalah Anda menggunakan ini untuk melebarkan imajinasi. Jadi ideasi ini gitu ya, atau ide yang muncul itu tentunya dari hasil imajinasi yang sudah kita lakukan gitu, menggunakan scamper itu. Nah, misalkan gitu ya, misalkan katakanlah tadi ilustrasinya ini ya. Misalkan produknya itu sekarang yang ada saat ini adalah sepeda gitu ya. Nah, kita mau bikin satu produk lain, tapi berangkat dari produk yang ada saat ini. Nama produknya apa? Sepeda. Tampilannya kayak gimana? Tampilannya kayak gini. Terlihat nggak tampilan gambar sepedanya? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini produk yang sudah ada nih. Sepeda ini produk udah ada. Nah, kita idenya dengan menggunakan scamper ini, ya, akan muncul ide lain, ya, akan muncul produk lain dengan ide yang ini itu. Ide yang dihasilkan dari scamper ini akan memunculkan produk lain yang itu bisa melahirkan satu bisnis baru. Poinnya gitu, bisa dipahami nggak? Idenya itu dengan teknik ideasi scamper ini kita punya produk sepeda. Apakah nanti ada muncul ide baru yang akan menghasilkan produk untuk menghasilkan bisnis baru? Bisnis yang ada saat ini apa? Ya produk sepeda ini. Nah nanti akan muncul produk baru. Gitu. Kira-kira ini kalau produk ya, tidak harus produk, bisa juga ideasi ini atau ide ini terkait dengan layanan. Pokoknya bisnis lah, apakah itu kaitan dengan layanan, apa kaitan dengan produk, gitu ya.
Jadi pertama tentukan dulu ini, misalkan sepeda. Nah dengan menggunakan scamper itu, yang pertama itu kita coba substitute, jadi mengganti gitu. Digantikan dari produk ini. Ini kalau produknya sepeda ini bahannya saya ganti dengan bahan yang lain gimana gitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan dengan substitute itu gitu ya. Jadi apakah terkait dengan bahannya gitu ya, apakah terkait dengan prosesnya, apa terkait dengan bisa nggak saya gantikan nih produk ini di tempat lain sebagai pengganti produk lain nih gitu. Jadi idenya itu seperti itu. Jadi melakukan pergantian, baik itu bahannya kah, apa penggunaannya kah, atau yang lain. Kalau nah ini misalkan penggunaannya di mana sih sepeda itu? Oh selama ini sepeda itu penggunaannya di jalan, trotoar gitu ya. Mungkin nggak kita bisa buat produk baru, tapi penggunaannya di laut misalkan, atau di sungai gitu. Karena memang medannya membutuhkan produk untuk di sungai misalkan. Gitu. Jadi ada proses penggantian di situ. Itu yang kaitannya dengan huruf pertama S gitu ya. Terus yang kedua combine. Combine itu artinya dikombinasikan. Kalau tadi misalkan di substitute itu bahannya sekarang jadi kayu nih misalkan. Oh berarti bisa ya udah kalau gitu pakai kayu aja. Jadi produk sepedanya unik. Kita akan lahirkan satu produk baru di mana sepeda itu bukan dari besi, bukan dari bahan sepeda apa sih? Bahan sepeda itu yang ringan-ringan itu sepeda bahannya apa? Ada yang tahu nggak? Apa sih namanya? Lupa. Ya, pokoknya digantilah bahannya gitu ya. Nah, kalau ini yang metode kedua ini dengan combine. Jadi dikombinasikan produk yang ada saat ini gitu untuk menciptakan produk baru. Contoh yang seperti di gambar ini. Gitu ya. Jadi mengkombinasikan antara sepeda gitu ya dengan produk lain. Nah, ini bisa melahirkan satu produk baru. Jadi combine ini mengkombinasikan lah gitu. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini? Berikutnya huruf A nih. Nah, berikutnya adaptasi. Nah, jadi adaptasi ini bagaimana kita mengadaptasi dari produk yang ada ini gitu ya. Jadi adaptasi itu adalah proses penyesuaian lah gitu ya. Jadi proses penyesuaian ini bisa berkaitan dengan macam-macam. Misalkan katakanlah disesuaikan nih yang asalnya misalkan diadaptasi, disesuaikan yang asalnya digunakan untuk di trotoar, di jalan gitu ya. Sekarang misalkan diadaptasi, disesuaikan sepeda tadi hanya untuk kebutuhan olahraga di dalam ruangan. Misalkan katakan gitu. Nah gitu ya. Jadi ada penyesuaian gitu ya, diadaptasi lah gitu ya. Nah, jadi kaitannya dengan teknik ideasi scamper untuk adaptasi ini bisa muncul berbagai macam pertanyaan di situ gitu. Dan setiap pertanyaan itu bisa melahirkan produk yang berbeda-beda. Gitu ya. Next berikutnya. Nah, berikutnya dari yang sudah ada ini mungkin kita bisa modifikasi gitu ya. Modifikasi. Jadi modifikasi ini tetap mungkin bahannya sama bisa jadi gitu ya. Tapi ada perubahan. Perubahan bisa berupa perubahan bentuk, tampilan atau nuansa gitu ya.
Jadi tergantung ini kita modifikasinya dari sisi apa gitu. Nah, tentunya untuk modifikasi tadi harus dilihat nih apa yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, modifikasi ini tentunya goalnya adalah harus ada nilai lebih gitu. Sama sebetulnya semuanya juga tentunya harus ada nilai lebih gitu ya dari yang produk awal gitu. Nah, jadi harus tercipta satu produk baru hasil modifikasi sehingga produk yang baru ini punya nilai lebih dibanding produk sebelumnya. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada nggak? Bisa dipahami atau enggak terkait dengan teknik ideasi ini? Kalau masih bingung, saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Ada? Jadi mungkin intinya gini apa? Menambahkan suatu ke produk yang sudah ada. Kayak modifikasi. Iya. Jadi secara garis besar dulu ya. Kita dalam teknik scamper ini ya. Scamper ini ini teknik untuk menghasilkan ide nih, sekali lagi nih. Teknik untuk menghasilkan ide. Berangkatnya dari mana sih? Berangkatnya dari produk yang sudah ada. Gitu. Dari produk yang sudah ada itu nanti akan muncul ide baru gitu. Akan dengan ide baru maksud saya, dengan ide baru itu, dengan ide yang kita buat itu menggunakan scamper ini akan menciptakan satu produk baru gitu. Tentunya produknya pasti punya nilai tambah gitu ya. Nah, jadi tergantung apa nih ide ini muncul ya tergantung pada kebutuhan masyarakat, tergantung permasalahannya. Gitu. Misalkan contoh, kita punya sepeda nih gitu. Tapi saya pingin menjual nih, ternyata penggemar sepeda itu banyak. Karena apa? Karena orang menyadari bahwa sepeda ini sangat dibutuhkan untuk kebugaran. Gitu misalkan ini studi kasusnya misalkan katakan kayak gitu. Tapi saya pingin masarkan produk ini di Eropa, di mana di sana itu sering terjadi, bukan sering terjadi, memang ada perubahan iklim, gitu kan, perubahan 4 iklim. Nah, pada saat iklim musim salju, tetap kan orang butuh olahraga kan gitu. Maka saya harus menciptakan berangkat dari sepeda ini, produk apa nih gitu. Mungkin nanti akhirnya muncul produk sepeda yang hanya bisa digunakan di ruangan gitu kan ya. Sepeda statis lah istilahnya kan gitu. Ada suara nih kelihatannya. Coba sebentar. Nikmat Ajija boleh di-off-kan itunya? Atau mau bertanya silakan. Oh iya. Kepijit kali ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini ya, saya ulangi lagi. Jadi ada substitusi, ada kombinasi, ada penyesuaian, ada modifikasi, gitu ya. Ini baru sampai sini. Ada put to another use, gitu ya. Jadi dialih fungsikan, ada eliminasi. Ini gimana kalau ini dihilangkan, misalkan, atau reverse, gitu. Jadi idenya itu dari yang ada itu kita coba lihat, gitu. Ini kalau disubstitusi, diganti gimana nih, gitu. Bahannya aja kita ganti, jadi produk baru, misalkan. Oh, kalau digabung gimana nih? Dikombain. Oh, jadi ini bisa berfungsi sebagai sepeda, tapi
bisa berfungsi kayak apa nih yang kayak gini itu misalkan. Atau misalkan sekarang itu ada sepeda listrik gitu. Nah, jadi sepeda tapi berfungsi kayak motor gitu. Itu combine itu, gitu kan. Combine itu produk hasil kombinasi antara sepeda dengan elektrik gitu ya. Kayak motor listrik kan gitu jadinya. Gitu ada sepeda listrik kan sekarang itu. Nah, jadi dari produk yang ada yang saat ini ada ini dilakukan teknik scamper ini sehingga muncul produk baru. Mungkin produk baru ini tidak mengkombinasikan semua item yang ada di sini ya. Semua item di sini enggak, mungkin cuma satu bisa jadi. Tapi ketika kita berpikir menghasilkan idenya itu berangkat dari sini mulainya. Kalau disubstitusi bisa nggak sih digantikan? Wah kayaknya susah deh. Bukan itu solusinya. Misalkan katakanlah kayak gitu ya. Nah, bukan itu solusinya nih. Tapi kalau misalkan permasalahannya ya, kita butuh produk sepeda, tapi ternyata industri baja atau industri ini sedang bermasalah misalkan. Tapi di satu tempat itu, misalkan di Indonesia ya, kita punya bahan yang banyak gitu terkait dengan kayu misalkan. Ya udah disubstitusi aja bahannya yang asalnya dari besi misalkan atau aluminium sekarang jadi kayu gitu ya. Atau misalkan gini, produk awalnya itu sepedanya adalah sepeda yang dari besi misalkan. Nah ternyata ini kalau ternyata besi itu berat permasalahannya kan gitu ya. Sepeda yang zaman dulu kan besi ya, masih besi ya. Nah itu berarti pada saat kita masuk ke menggunakan teknik desain itu terpikirkan nih, gimana kalau bahannya kita ganti besi ini disubstitusi, digantikan dengan aluminium. Karena aluminium itu lebih ringan. Tapi kekokohannya tetap kokoh gitu misalkan ya gitu. Nah, jadi berangkat dari permasalahan bahwa kita membutuhkan sepeda yang untuk perjalanan tinggi, jauh misalkan dengan perlu berat yang ringan, maka solusinya adalah kita bikin sepeda dengan bahan aluminium. Itu satu solusi itu. Ya. Dengan apa? Substitusi tadi. Nah, berikutnya dikombinasikan nih gitu. Oh, substitusi nggak bisa, nggak cocok nih. Bagaimana kalau kita coba kombinasikan gitu. Jadi cara berpikirnya kayak gitu maksudnya. Kalau dikombinasikan bisa nggak ya? Dikombinasikan ini dengan ini gitu. Gitu sehingga nanti tercipta satu produk baru. Berikutnya adalah bagaimana kalau diadaptasi aja gitu. Jadi ada penyesuaian produk ini untuk memenuhi tujuan atau penggunaan lain. Jadi diadaptasi nih. Misalkan katakanlah tujuannya apa sih? Oh tujuan untuk olahraga, untuk ini ya udah kalau gitu diadaptasi aja jadi sepeda statik akhirnya produk yang keluar itu. Gitu. Itu adaptasi namanya. Berikutnya dimodifikasi. Nah, modifikasi ini ya bisa dari sisi tampilan, bisa dari sisi bentuk, bisa dari nuansa gitu. Itu namanya modifikasi. Nah, berikutnya put on digunakan untuk fungsi lain. Ternyata fungsinya sekarang bukan cuma untuk olahraga doang. Karena apa? Karena ternyata kita butuh olahraga, tapi juga butuh energi. Bukan energi, maksudnya energi listrik gitu ya. Maka bisa juga tadi itu si sepedanya berfungsi untuk penerangan listrik atau pompa gitu misalkan ya. Ternyata bisa olahraga juga tapi bisa pompa air dari sumur. Karena dirubah tuh gitu. Jadi digunakan untuk fungsi lain. Fungsi lainnya bukan cuma olahraga, tapi juga untuk fungsi yang lainnya. Nah itu put on another use.
Ada yang mau tanyakan sampai sini? Next, berikutnya. Nah, dieliminasi juga. Jadi kita mungkin berpikiran, ini sepeda ini bagaimana kalau dieliminasi atau dihilangkan, disederhanakan. Maka muncullah sepeda dengan satu ban, gitu kan ya. Nah, itu salah satu contoh eliminasi. Nah, tapi tentunya kalau satu ban, berarti nanti bentuknya kayak gimana? Mekanismenya kayak gimana, gitu kan ya. Pasti kan itu yang harus dipikirkan. Tapi idenya adalah mengeliminasi tadi. Nah, misalkan kebutuhannya itu, ini kebutuhannya, misalkan kita butuh sepeda yang tidak terlalu jauh jarak. Kebutuhan jaraknya, yang jarak tempuhnya misalkan. Tapi juga bisa digunakan dan fleksibel. Misalkan katakanlah gitu. Bisa dibawa ke kelas, gitu, bisa dilipat, gitu ya. Nah, udah satu aja bannya, gitu, misalkan katakanlah. Nah, itu eliminasi. Ya. Nah, berikutnya reverse. Reverse ini adalah membalikkan proses. Jadi kalau misalkan di engineering itu kan ada istilahnya reverse engineering. Kalau yang pembuatan satu produk itu berjalan normal dari mulai analisa pasarnya dulu, gitu kan ya. Terus dianalisa, kalau software itu didesain ataupun desain dulu terus diproduksi, gitu kan ya. Jadi satu barang gitu. Kalau reverse itu berangkat dari yang sudah ada gitu, terus udah kayak gitu dibalik sehingga nanti kita tahu desainnya kayak gimana gitu. Nah, kayak produk-produk kayak Iran tuh melakukan lompatan teknologi itu berdasarkan pada konsep reverse engineering. Misalkan contoh dia beli satu produk pesawat gitu. Dia beli produk pesawat yang ada ini, dia bongkar gitu. Dibalik gitu ya, dibongkar, dianalisa gitu ya. Jadi dari yang ada ini dia bongkar, dari yang sudah ada itu. Dianalisa, ketemulah desainnya. Dia modifikasi dari situ. Itu namanya reverse. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Nah, nanti silakan kalian simak video ini ya, biar lebih paham terkait dengan ini teknik ideasi ini. Oke, berikutnya masuk ke bagian keempat. Anggap aja idenya sudah ditetapkan, gitu ya, ditemukan, ada yang menetapkan idenya berdasarkan teknik ideasi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tentunya dari ide tadi tidak langsung kita bikin, gitu ya. Ada tahapan berikutnya, gitu ya. Jadi tidak semua ide digunakan, itu harus diseleksi dan fokus. Jadi memilih ide yang terbaik. Jadi dari ide ke bisnis itu ada proses lagi, gitu ya. Terus ciri ide bisnis yang baik itu tentunya menyelesaikan masalah, ada pasarnya, bisa berkembang, menghasilkan profit. Itu menunjukkan bahwa ide bisnis yang baik. Idenya bagus gitu, misalkan katakannya. Tapi produk yang dihasilkannya itu nggak menyelesaikan masalah. Ya berarti itu bukan ide bisnis yang baik. Idenya bagus, tapi kita ngomongkan bisnis ini. Bukan ide bisnis yang baik. Gitu, karena tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus menyelesaikan masalah, harus ada pasarnya, bisa berkembang, dan yang penting adalah menghasilkan profit. Gitu ya. Oke, jadi cirinya itu adalah 4 item ini. Nah, tentunya harus divalidasi lagi tadi. Ide tadi divalidasi. Caranya gimana? Survei dulu, interview dulu,
uji coba awal itu tentunya kita bikin prototipe-nya dulu. Gitu. Sehingga dari prototipe itu kita bisa melihat apakah memang idenya itu bisa diterapkan, bisa dikembangkan sehingga jadi produk baru gitu, atau tidak gitu. Oke. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan yang terkait dengan ini? Terkait dengan materi yang tadi disampaikan? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Saya coba upload ke LMS-nya. Silakan kalau mau disimak, tadi ada tugasnya. Tapi tugas ini nggak usah dikumpulkan. Kalian cukup untuk nambah ini aja. Untuk nambah pemahaman aja. Ya. Nah, nanti teknik ideasi yang lainnya itu silakan kalian pelajari sendiri. Jadi yang ini itu tadi kita lihat ya. Nah ini, ada 3 teknik ini nggak saya bahas gitu. Jadi saya cuma bahas yang teknik yang pertama aja. Nah yang ini gimana, nanti kita waktunya kayaknya nggak akan keburu kalau dibahas semuanya. Nanti silakan dipelajari lebih detail, saya akan kasih referensinya aja. Ya, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya. Ya mohon maaf nggak sampai tuntas. Silakan di absen, disiakan udah saya siapkan. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.